Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sistem akuntansi pembelian. Sebelum masuk kepada materi pertama, perkenalkan nama saya Indriana Jainingrum, NPM akhir saya 317. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Madi Krishna Prasetyaarana, NPM 240130103115. Halo, perkenalkan nama saya Fabian Hendra Cirino dengan NPM terakhir 291. Saya Valentino Yuwan Ejra Radipta dengan nomor NPM akhir 337. Perkenalkan, nama saya Dewi Zilatunaila dengan nomor NPM akhir 022. Perkenalkan, nama saya Akila Fasih Ahmad, nomor NPM 240130100324. Jadi yang pertama adalah apa itu sistem akuntansi pembelian. Sistem akuntansi pembelian adalah suatu rangkaian proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat, mengelola, mengawasi, dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan pembelian barang maupun jasa. Sistem ini tidak hanya berfokus pada pencatatan secara akuntansi, tetapi juga mengatur alur kerja atau workflow pembelian mulai dari pengajuan kebutuhan hingga barang diterima dan dibayarkan. Pada dasarnya, sistem ini mencakup prosedur formal yang mengatur bagaimana perusahaan melakukan pembelian. Siapa yang berwenang mengajukan permintaan, bagaimana proses persetujuan dilakukan, hingga bagaimana pencatatan keuangan dilakukan untuk memastikan seluruh proses tercermin dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, sistem akuntansi pembelian ini memiliki tujuan-tujuan utama. Yang pertama ada efisiensi. Efisiensi dalam sistem akuntansi pembelian ini maksudnya menghindari pembelian yang tidak perlu, seperti meminimalisir keterlambatan dan menekankan biaya pengadaan. Kemudian yang kedua ada akurasi. Akurasi ini memastikan bahwa data pembelian tercatat dengan benar dan lengkap. Yang ketiga ada kontrol internal. Kontrol internal ini menjaga agar setiap pembelian dapat ditelusuri, diverifikasi, dan diawasi dengan baik. Yang keempat, ada kepatuhan. Kepatuhan memastikan bahwa semua transaksi mengikuti prinsip akuntansi dan kebijakan perusahaan. Yang kelima atau yang terakhir, ada penyediaan data yang relevan. Yang artinya, penyediaan data yang relevan ini memberikan informasi yang tepat kepada manajemen dalam mengambil keputusan, misalnya terkait pemasok terbaik, atau biaya pembelian, serta efisiensi operasional. Nah, dalam praktiknya, sistem akuntansi pembelian ini terdiri dari beberapa komponen, seperti dokumen permintaan pembelian, purchase requisition, atau juga pesanan pembelian, purchase order, bukti penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. Semua dokumen ini saling terhubung dan dikelola dalam sistem untuk memastikan keterlacakan dan keakuratan transaksi. Dengan berkembangnya teknologi, banyak perusahaan yang kini mengandalkan sistem akuntansi berbasis komputer atau digital. Seperti ERP, Enterprise Repurchase Planning, yang mampu menangani transaksi pembelian secara otomatis, cepat, dan akurat. Nah, hal ini membuat proses efisien dan meminimalisir kesalahan manusia. Lanjut ke slide berikutnya, ada bagian atau fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian. Nah, agar sistem akuntansi pembelian dapat berjalan dengan efektif dan efisien, dibutuhkan kerjasama dan koordinasi antara beberapa fungsi atau bagian dalam organisasi. Masing-masing bagian memiliki tanggung jawab untuk spesifik, namun saling berkaitan untuk memastikan bahwa proses pembelian berjalan dengan lancar, sesuai prosedur, dan tercatat secara akurat. Berikut penjelasan lebih mendalam dari masing-masing fungsinya. Yang pertama ada fungsi gudang. Fungsi gudang adalah pihak yang bertanggung jawab dalam hal manajemen persediaan barang. Salah satu tugas utamanya adalah mengajukan permintaan pembelian kepada bagian pembelian apabila stok barang di gudang sudah mencapai batas minimum atau habis. Fungsi ini sangat penting karena menentukan kebutuhan aktual perusahaan berdasarkan data persediaan yang ada. Kemudian fungsi pembelian.
Fungsi pembelian ini memiliki tanggung jawab utama dalam proses pengadaan barang. Mereka akan menerima permintaan pembelian dari gudang, melakukan survei terhadap pemasok, membandingkan harga dan kualitas, serta menentukan pemasok yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, ada fungsi penerimaan. Fungsi ini berperan saat barang dari pemasok tiba di perusahaan. Mereka bertugas untuk memeriksa jenis, mutu, kualitas, dan kuantitas barang yang dikirim, lalu mencocokkannya dengan informasi dari purchase order. Jika ditemukan barang yang rusak, tidak sesuai, atau jumlahnya kurang, maka bagian penerimaan harus segera membuat laporan ketidaksesuaian atau discrepancy report dan berkoordinasi dengan pemasok serta pembelian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang terakhir ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi adalah bagian yang bertugas mencatat seluruh transaksi pembelian ke dalam sistem keuangan. Tugas mereka mencakup mencatat ulang usaha berdasarkan faktur pemasok, kedua mencatat penambahan persediaan sesuai barang yang diterima, yang ketiga menyesuaikan pembayaran sesuai dengan termin atau kesepakatan. Selain itu, fungsi akuntansi juga berperan dalam verifikasi dokumen sebelum pembayaran dilakukan, seperti mencocokkan purchase order, bukti penerimaan barang dan faktur dari pemasok, atau proses yang dikenal sebagai three-way matching. Tanpa pencatatan akuntansi yang akurat, laporan keuangan perusahaan bisa menjadi tidak valid dan bisa menimbulkan masalah hukum, pajak, maupun audit. Oke, selanjutnya itu ada jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian. Yang pertama itu ada prosedur permintaan pembelian. Nah, itu saat membutuhkan barang atau jasa, membuat dokumen itu purchase requisition ya, permintaan pembelian dan mengajukan ke bagian pembelian untuk diproses. Lalu yang kedua itu prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok produk, pemilihan pemasok. Nah, bagian pembelian ini menghubungi beberapa pemasok untuk meminta penawaran harga, lalu membandingkan harga, kualitas, dan syarat pembayaran sebelum memilih pemasok yang terbaik. Oke, yang ketiga itu ada prosedur order pembelian. Nah, itu setelah pemasok ini dipilih, bagian pembelian membuat dokumen yang berisi rincian pesanan, harga, dan syarat pengiriman ini, lalu mengirimkannya ke pemasok sebagai kontrak formal. Oke, yang keempat itu ada prosedur penerimaan barang. Nah, saat barang itu tiba, bagian penerima itu memeriksa jumlah dan kualitas barang berdasarkan PO-nya yang kemarin kan, dan membuat berita acara penerimaan barang. Nah, itu untuk memastikan kesesuaian sebelum barang diserahkan ke bagian yang membutuhkan. Lalu yang kelima itu ada prosedur pencatatan utang. Nah, setelah barang itu diterima dan faktur diterima dari pemasok, bagian akuntansi ini mencatat utang usaha, yaitu kewajiban perusahaan untuk membayar sesuai dengan nilai dalam fakturnya, harus sesuai dengan fakturnya kan. Yang terakhir adalah prosedur distribusi pembelian. Nah, ini barang yang sudah diterima akan didistribusikan ke unit atau bagian yang membutuhkan. Nah, sementara bagian keuangan ini mengalokasikan biaya pembelian ke akun-akun yang sesuai untuk kebutuhan pencatatan akuntansi. Oke, selanjutnya ada dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian. Oke, yang pertama itu ada surat permintaan pembelian. Nah, dokumen ini biasanya berupa formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang. Nah, surat ini bagian dari bagian pengguna barang kepada bagian pembelian untuk meminta pembelian barang tertentu. Yang kedua, itu ada surat permintaan penawaran harga. Nah, dokumen ini berfungsi untuk meminta penawaran harga bagi pengadaan barangnya. Nah, surat dari calon pembelinya
Nah, kepada penjual untuk meminta informasi harga dan syarat jual barang atau jasa. Yang ketiga, ada surat order pembelian. Dokumen ini yang digunakan untuk memesan barang pada pemasok. Nah, itu surat resmi dari pembeli kepada penjual sebagai pesanan barang atau jasa. Biasanya itu sudah mencantumkan detail seperti jumlah, harga, dan syarat pengirimannya. Oke, selanjutnya yang keempat itu adalah laporan penerimaan barang. Nah, dokumen yang dibuat sebagai fungsi penerimaan bahwa menunjukkan barang yang diterima itu sesuai. Nah, dokumen yang dibuat oleh bagian gudang setelah menerima barang dari masuk itu berisi jumlah dan kondisi barangnya bagaimana, ya kan? Lalu yang kelima ada surat perubahan order. Nah, dokumen yang dibuat jika tiba-tiba itu ya terdapat order yang berubah seperti kuantitas, spesifikasi, dan lain sebagainya. Surat yang memberitahukan perubahan atas order pembelian yang sudah dibuat seperti perubahan jumlah, spesifikasi, dan waktu pengiriman. Ya, sama lah. Yang terakhir ada bukti kas keluar. Nah, itu sebagai catatan transaksi pembelian. Nah, dokumen ini yang membuktikan telah terjadinya pengeluaran uang, biasanya itu untuk membayar barang, jasa, atau keperluan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tugas daripada sistem akuntansi. Di sini saya akan membahas mengenai catatan akuntansi yang digunakan terutama dalam konteks pencatatan utang dan pembelian dalam perusahaan. Dalam sistem akuntansi, setiap transaksi harus dicatat dengan tepat agar laporan keuangan bisa disusun dengan akurat dan dapat dipercaya. Nah, dalam proses pencatatan tersebut, ada beberapa jenis catatan penting yang digunakan, seperti yang tertera pada slide tadi. Yang pertama adalah register bukti kas keluar. Ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat utang yang muncul dari aktivitas pembelian. Meskipun namanya mengandung kata kas keluar, register ini tidak langsung mencatat pengeluaran kas atau pengeluaran uang, melainkan mencatat kewajiban atau utang yang harus dibayar perusahaan nantinya. Artinya, ini menjadi dasar pencatatan bahwa perusahaan sudah memiliki beban pembayaran, walaupun belum dilakukan pembayaran saat itu juga. Lalu yang kedua adalah jurnal pembelian. Jurnal ini digunakan khususnya jika perusahaan menerapkan prosedur pencatatan utang yang disebut account payable procedure. Dengan jurnal ini, semua transaksi pembelian barang dicatat secara sistematis. Ini sangat membantu dalam mengetahui seberapa sering perusahaan melakukan pembelian, kepada siapa, dan berapa jumlahnya. Selain itu, jurnal pembelian ini juga memudahkan proses pengendalian internal dan pemeriksaan oleh auditor. Catatan yang ketiga adalah kartu utang. Kartu ini merupakan buku pembantu yang berarti berfungsi sebagai rincian dari akun utang usaha. Di kartu utang ini kita mencatat secara rinci utang perusahaan kepada masing-masing pemasok atau kreditor. Dengan begitu, perusahaan dapat mengetahui jumlah utang yang masih harus dibayar kepada setiap pemasok, kapan jatuh temponya, dan riwayat pembayarannya. Ini sangat penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran yang bisa berdampak pada hubungan bisnis. Yang keempat atau yang terakhir adalah kartu persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, kartu ini digunakan untuk mencatat harga pokok dari barang-barang yang dibeli. Jadi, setiap kali perusahaan membeli barang untuk persediaan, jumlah dan nilainya akan dicatat di dalam kartu persediaan ini. Kartu ini juga sangat membantu untuk mengontrol stok barang dan untuk mengetahui nilai persediaan akhir yang akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Dari sini, kita juga bisa dihitung berapa nilai barang yang terpakai atau dijual yang nantinya akan mempengaruhi laporan laba rugi. Jadi bisa disimpulkan pada slide ini bahwa keempat catatan ini, register bukti kas keluar, jurnal pembelian, kartu utang, dan kartu persediaan, memiliki peran yang saling melengkapi. Semuanya bertujuan untuk menciptakan sistem pencatatan yang rapi, transparan, dan memudahkan perusahaan dalam pengambilan keputusan keuangan.
Tanpa pencatatan yang baik, perusahaan akan menghadapi kesulitan dalam mengelola utang, persediaan, dan keuangan secara keseluruhan. Nah, di slide ke-8 ini kita akan membahas tentang unsur pengendalian internal. Pengendalian internal ini sebenarnya adalah bagian yang sangat penting bagi perusahaan, khususnya untuk menjaga agar kegiatan operasional bisa tetap berjalan baik, efisien, dan tentunya terhindar dari kecurangan atau kesalahan. Nah, dalam pengendalian internal ini terdapat 3 pokok yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah organisasi. Maksud dari organisasi ini adalah struktur organisasi yang jelas. Jadi, setiap orang di perusahaan harus tahu tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi, misalnya bagian pembeli tahu tugasnya apa, bagian gudang tahu tugasnya apa, begitu juga bagian keuangan dan bagian-bagian lainnya. Dengan pembagian tugas yang jelas seperti ini, maka kemungkinan terjadi kesalahan atau penyalahgunaan wewenang bisa ditekan. Selain itu, organisasinya rapi juga bikin kerja jadi lebih efisien. Yang kedua yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Nah, di sini sangat penting semua transaksi, baik itu pembelian, pembayaran, atau pencatatan barang, harus melalui proses otorisasi atau prosedur dulu. Jadi, tidak bisa sembarangan orang melakukan transaksi, harus ada bukti, juga harus ada yang memverifikasi dan harus dicatat dengan benar. Misalnya, sebelum barang dibeli harus ada pesanan pembelian yang disetujui dulu. Lalu setelah barang datang harus dicocokkan dengan faktur yang dicatat. Dengan adanya sistem yang terstruktur seperti ini, maka setiap aktivitas keuangan atau operasional akan lebih terkontrol. Yang terakhir adalah praktik yang sehat. Maksudnya adalah kebiasaan atau budaya kerja di perusahaan tersebut yang baik, seperti tidak mencampur uang pribadi dengan uang perusahaan, menjaga kerahasiaan data penting, tidak memalsukan laporan, dan bekerja sesuai prosedur yang berlaku. Jika semua karyawan terbiasa kerja dengan jujur dan profesional, maka sistem pengendalian internal di perusahaan juga akan semakin meningkat. Kesimpulannya adalah ketika unsur ini, organisasi, sistem otorisasi, dan praktik yang sehat, saling mendukung satu sama lain dan saling terikat. Kalau salah satunya lemah, maka pengendalian internal bisa bocor atau bisa roboh, dan itu bisa membahayakan kelangsungan usaha dan keberlanjutan perusahaan. Pengendalian internal yang baik bukan cuma sekedar tanggung jawab atasan, tapi semua di perusahaan harus ikut andil. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu organisasi. Nah, dalam pengelolaan pembelian, penerapan prinsip pemisahan tugas sangat krusial sebagai bagian dari sistem pengendalian internal. Yang pertama yaitu fungsi pembelian harus dipisahkan dari fungsi penerimaan barang. Nah, hal ini tuh bertujuan untuk mencegah adanya konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas dalam proses pengadaan serta menjaga keakuratan data barang yang diterima. Lalu yang kedua yaitu fungsi pembelian juga perlu dipisahkan dari fungsi akuntansi. Nah, pemisahan ini memastikan bahwa proses pencatatan transaksi keuangan dilakukan secara independen dan objektif tanpa adanya pengaruh dari pihak yang melakukan pembelian. Lalu yang ketiga, penting juga untuk memisahkan fungsi penerimaan dari fungsi penyimpanan barang. Nah, tujuannya adalah untuk menghindari kemungkinan manipulasi data, stok, atau potensi kecurangan seperti penggelapan barang. Lalu untuk yang lebih lanjut seperti setiap transaksi pembelian idealnya melibatkan lebih dari satu fungsi, yaitu pemakaian gudang, pembelian, penerimaan, dan akuntansi. Nah, dengan
pembagian ini tidak ada satu fungsi pun yang mengendalikan seluruh proses, sehingga resiko kesalahan, penyimpangan dan penyelewangan dapat ditekan seminimal mungkin. Lalu untuk slide selanjutnya yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Nah, dalam sistem pengendalian internal yang efektif, setiap transaksi pembelian itu harus melalui serangkaian prosedur otoritas dan pencatatan yang ketat dan terdokumentasi dengan baik. Nah, langkah pertama itu dimulai dengan surat permintaan seperti pembelian SPP yang harus diotorisasi oleh pihak gudang atau pengguna barang. Nah, ini untuk memastikan bahwa kebutuhan atas barang tersebut memang nyata dan sesuai dengan perencanaan. Lalu selanjutnya surat order pembelian atau PO yang dikeluarkan oleh bagian pembelian juga harus mendapatkan otorisasi. Nah, biasanya dari pejabat berwenang di definisi tersebut. Nah, ini tuh mencegah pembelian barang tanpa persetujuan yang sah. Lalu untuk yang ketiga, ketika barang datang, laporan penerimaan barang itu harus diisi dan disahkan oleh bagian penerimaan yang bertugas memeriksa kesesuaian barang dengan order yang telah dibuat. Nah, untuk pembayaran, bukti kas keluar tidak bisa langsung diproses begitu saja. Dokumen ini juga perlu disetujui oleh fungsi akuntansi atau pejabat yang berwenang lain yang memiliki otoritas keuangan. Proses ini juga melibatkan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung seperti PO, faktur dari pemasok, dan laporan penerimaan. Nah, pencatatan utang itu dilakukan berdasarkan bukti kas keluar dan dokumen terkait lainnya untuk memastikan bahwa setiap kewajiban tercatat secara akurat. Nah, untuk yang terakhir, seluruh transaksi dicatat ke dalam kartu utang dan register bukti kas keluar yang prosesnya harus diotorisasi oleh bagian akuntansi untuk menjaga integritas data. Nah, semua tahapan ini tuh dirancang agar transaksi pembelian berjalan dengan transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip akuntabilitas. Oke, jadi di sini saya akan membahas mengenai praktik yang sehat. Yang pertama yaitu surat permintaan pembelian bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi gudang. Untuk menciptakan praktik yang sehat, formulir penting yang digunakan oleh perusahaan harus bernomor urut tercetak dan penggunaan nomor urut tersebut dipertanggungjawabkan oleh manajer yang memiliki wewenang untuk menggunakan formulir tersebut. Oleh karena itu, dalam sistem akuntansi pembelian formulir, pokok surat, order pembelian, dan laporan penerimaan barang harus bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi yang bersangkutan. Selanjutnya yang kedua yaitu surat order pembelian bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pembelian. Yang ketiga yaitu laporan penerimaan barang bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penerimaan. Yang keempat yaitu pemasok dipilih berdasarkan jawaban penawaran harga bersaing dari berbagai pemasok. Pemasok harus dipilih tidak berdasarkan hubungan istimewa dan pribadi di antara fungsi pembelian dengan pemasok.
namun berdasarkan perbandingan penawaran harga bersaing yang diterima dari berbagai pemasok. Dengan cara ini, kemungkinan pengadaan barang yang lebih tinggi dari harga yang normal diharapkan dapat dihindari. Yang kelima yaitu barang hanya diperiksa dan diterima oleh fungsi penerimaan jika fungsi ini telah menerima tembusan surat order pembelian dari fungsi pembelian. Dalam penerimaan barang harus diciptakan unsur sistem pengendalian internal. Berikut ini. Tidak ada barang yang diterima oleh fungsi penerimaan tanpa didahului dengan dikeluarkannya order pembelian dari fungsi pembelian. Fungsi penerimaan hanya melakukan pemeriksaan dan perhitungan barang yang diterima dari pemasok jika sebelumnya telah menerima tebusan surat order pembelian yang telah diotorisasi oleh yang berwenang. Sekian dari saya. Terima kasih. Nah, pada slide yang terakhir ini saya akan melanjutkan dari slide sebelumnya, yaitu tentang praktik sehat dan beberapa sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu 5 dari praktik-praktik tersebut. Nah, saya melanjutkan dari poin yang ke-6, yaitu fungsi penerimaan dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diterima dari pemasok. Nah, caranya adalah dengan menghitung jumlah barang, lalu memeriksa kondisi barang tersebut, dan yang terakhir membandingkan dengan tembusan surat order pembelian. Ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa barang yang diterima itu memang sesuai dengan pesanan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Nah, kemudian poin yang ketujuh, dalam proses pembayaran utang kepada pemasok perlu dilakukan pengecekan terhadap harga, syarat pembelian, dan ketelitian perkalian yang tercantum di dalam faktur. Nah, pengecekan ini dilakukan sebelum faktur diproses untuk dibayar, agar tidak terjadi kesalahan yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Nah, yang poin ke-8, perusahaan sebaiknya memiliki pencatatan yang berfungsi sebagai buku pembantu utang. Nah, buku ini harus secara rutin direkonsiliasi atau dicocokkan dengan akun kontrol utang yang ada dalam buku besar. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh saldo utang tercatat dengan benar dan tidak ada perbedaan data antara pembantu dan buku besar. Nah, poin 9, pembayaran faktur dari pemasok dilakukan sesuai dengan syarat pembayaran yang telah disepakati. Hal ini penting agar perusahaan bisa memperoleh potongan tunai atau diskon pembayaran yang biasanya diberikan apabila pembayaran dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. Jadi ketepatan waktu pembayaran bisa memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan. Nah, poin yang terakhir, poin 10, setelah pembayaran dilakukan, bukti kas keluar beserta dokumen pendukung harus dicap lunas. Hal ini dilakukan oleh fungsi pengeluaran kas sebagai tanda bahwa utang tersebut telah dibayar. Kemudian dokumen itu disimpan setelah cek dan pembayaran dikirimkan pemasok, sehingga ada bukti administratif yang sah dan bisa digunakan untuk audit atau pemeriksaan di kemudian hari. Jadi itu adalah poin terakhir yang saya jelaskan, bertujuan untuk menjaga akurasi, ketertiban, dan keamanan proses transaksi perusahaan, terutama dalam baik hal pembelian dan pembayaran utang. Nah, terima kasih sudah memperhatikan